Di tengah kerasnya penjajahan di tanah Betawi, ketika rakyat kecil hidup dalam ketakutan dan keadilan hanya milik para penguasa, muncul seorang pemuda yang berani melawan. Namanya Si Pitung. Sosok yang ditakuti penjajah, namun menjadi harapan bagi rakyat jelata. Di pinggiran Batavia yang penuh penderitaan, Pitung tumbuh dalam keluarga sederhana. Setiap hari, ia melihat rakyat diperas, tanah dirampas, dan suara mereka dibungkam. Tangisan dan kelaparan menjadi pemandangan biasa. Namun di tengah semua itu, tumbuh satu tekad dalam diri Pitung, bahwa ketidakadilan harus dilawan. Sejak muda, Pitung tidak hanya belajar bertahan hidup. Ia belajar mengaji, mendalami agama, dan memahami arti benar dan salah. Di sisi lain, ia juga mempelajari silat Betawi. Gerakannya cepat, pukulannya kuat, dan instingnya tajam. Namun, yang membuatnya berbeda bukan hanya kekuatan, melainkan hatinya yang berpihak pada rakyat kecil. Ketika melihat penderitaan semakin parah, Pitung tidak lagi bisa diam. Ia memilih jalan berbahaya. Di malam hari, ia menyelinap ke rumah para tuan tanah dan orang-orang kaya yang bekerja sama dengan penjajah. Harta mereka diambil, bukan untuk dirinya, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bagi penjajah, Pitung adalah penjahat. Namun bagi rakyat, ia adalah pahlawan. Namanya mulai menyebar, dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung, seperti angin yang membawa harapan. Anak-anak mengaguminya, orang tua mendoakannya, dan rakyat mulai berani bermimpi tentang keadilan. Konon, Pitung bukan pendekar biasa. Ia memiliki ilmu tinggi. Gerakannya sulit ditangkap, langkahnya secepat bayangan, dan tubuhnya disebut kebal terhadap senjata. Peluru seolah tak mampu menyentuhnya. Hal ini membuat penjajah semakin takut dan semakin terobsesi untuk menangkapnya. Berbagai cara dilakukan. Pasukan dikerahkan, jebakan dipasang, mata-mata disebar di setiap sudut Batavia. Namun Pitung selalu lolos. Ia mengenal setiap gang sempit, setiap jalan rahasia, dan setiap tempat persembunyian. Ia bukan hanya kuat, tapi juga cerdas. Namun, tidak ada legenda tanpa ujian. Rahasia kelemahan Pitung perlahan mulai terungkap. Bukan karena kekuatan penjajah, tetapi karena pengkhianatan. Seseorang yang dekat membocorkan rahasia itu. Dalam sebuah malam yang sunyi, penjajah datang dengan persiapan matang. Pertempuran tak terhindarkan. Pitung melawan dengan seluruh kemampuannya. Gerak cepat, serangan bertubi-tubi. Namun kali ini, keadaan berbeda. Ia mulai terdesak. Akhirnya, Pitung tertangkap. Namun ia tidak pernah tunduk. Dengan tubuh lelah dan luka di mana-mana, ia tetap berdiri tegak. Tatapannya tajam, penuh keberanian. Seolah berkata, perlawanan belum berakhir. Kisah Pitung tidak berhenti di sana. Justru sejak saat itu, namanya semakin abadi. Ia menjadi simbol bahwa rakyat kecil pun bisa melawan. Bahwa keberanian tidak selalu datang dari kekuasaan, tetapi dari hati yang tulus. Hingga kini, nama Si Pitung tetap hidup dalam cerita, dalam sejarah, dan dalam ingatan masyarakat Betawi. Ia bukan sekedar pendekar, ia adalah legenda. Karena terkadang, satu orang yang berani melawan cukup untuk menyalakan harapan bagi ribuan lainnya.